Begini Pak Ustadz, ini panjangnya. Begini Pak Ustadz ini. Saya menikahi janda tak punya anak. Si suami menghilang jejak sejak si suami bertengkar dengan iparnya. Pernah si suami bilang begini ke si janda, aku talak kamu. Cuma si suami ini bilang gitu karena dipaksa sama istrinya, istri tuanya. Akhirnya suami bilang, saya tidak mau menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang yang berkonflik masalah warisan. Karena orang berkonflik masalah warisan, panggilnya saya untuk masuk ke dalam konflik Iran ini. Kalau sesuai cakap saya dengan kemauan dia, dipakainya saya. Kalau tak sesuai, dicarinya ustaz lain. Nah, kalau setiap ada orang berkonflik masalah warisan, saya suruh kau tulis semua, serahkan ke PA, Pengadilan Agama. Kalau provinsi namanya PT, Pengadilan Tinggi. Kalau pusat namanya MA, Mahkamah Agung. Selalu saya tak mau jawab. Kenapa? Orang berkonflik ini dia mencari pembenaran. Sudah beberapa kali saya kena. Yang kedua yang tak mau saya jawab, orang berkelahi masalah talak. Dia tanya talak ini jatuh talak berapa, jatuh atau tak jatuh, talak 1, talak 2 atau talak 3. Kalau sesuai dengan kemauan dia, dipakainya. Kalau tak sesuai, carinya ustaz lain. Dilaganya saya. Maka kalau model begini, saya suruh kau tulis kronologisnya, serahkan ke PA. Nanti hakim akan memutuskan talak berapa jadi. Ini macam ini. Bertalak tahu. Tapi si suami bilang begitu tuh karena dipaksa sama bini tuanya. Jadi termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Paksa sama bini tuanya, kau ceraikan bini kau tuh. Allah, awas kau. Jatuh atau tak jatuh, talak mukrah, orang yang terpaksa. Nah, maka ditulisnya kronologisnya, serahkan ke PA, Pengadilan Agama, Kabupaten Kampar atau Kota Pekanbaru. Hakim yang menjatuhkan. Al-hakimu yarfa'ul khilaf, keputusan hakim mengangkat khilaf. Dua, si suami memasrahkan talak kepada orang lain. Mana bisa main pasrah-pasrah? Talak itu hak suami. Suamilah yang menjatuhkan. Tak bisa talak dipasrahkan ke kawan. Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Karena si suami menyerahkan kepada hakim lewat sirat ta'liq. Susah yang cerita ini karena banyak yang belum nikah. Kalau saya habis acara akad, kata Pak Kuat, silakan baca sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau menyakiti hatinya, lalu istri saya datang ke Pengadilan Agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Siapa yang menjatuhkan talak? Istri menjatuhkan, suami menjatuhkan melalui hakim. Kalau istrinya menuntut, ditinggalkannya bininya 10 tahun, istrinya tak pernah menuntut ke pengadilan, apakah jatuh talak? Tak jatuh. Nanti yang terbalik ke kampung, jumpa sama janda, aku bolehkah, kata dia, tapi kau udah berlaki 10 tahun dia nikahkan aja. Dia tak balik-balik dari Malaysia. Jangan untuk menikah karena belum jatuh talak, kecuali dia menggugat ke pengadilan, jatuh talak, dapat sertifikat. Ini dia uang sertifikatnya, baru antum bisa menikah. Dan Papua tak ada yang berani menikahkan janda kalau tidak ada sertifikat cerai dari pengadilan Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama,
tak ada kabar, katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Masih koma, jatuh talak kalau istri menggugat ke ini, masih jatuh talak, tak ada titiknya. Si janda punya dalil kalau suami hilang terlalu lama tak ada kabar, jadi katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Koma, jatuh talak kalau istri itu menggugat ke pengadilan. Kata hakim, menjatuhkan talak karena dulu ada membaca sirat. Itulah namanya tolak taklik. Taklik artinya tolak yang masih terikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi, maka jatuh talak taklik. Paham kan? Udah dekat-dekat sarapan ini pura-pura paham aja mah. Bilang aja paham, udah selesai. Ini cerita ini cerita ini panjang sekali. Ini ceritakan janda. Kenapa tak nikah aja sama anak gadis? Hah? Begitu banyaknya anak gadis. La ilaha illallah. Udah janda apa masalah pula. Ini gara-gara lagu janda yang mana. Kenapa tak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah lama-lama silap juga. Bagaimana nih Ustaz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun dan anak 3. Udah terjadi Berarti nikahnya dulu dikasih. Kalau nikahnya di Kuah, Pak Kuah takkan berani menikahkan kalau tidak ada sertifikat cerai. Jadi semana lah nih Pak Ustaz? Entahlah. Yakin majlis, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala perbuatan maksiat, istiqomah kita dalam kebaikan. Al-hazim niyah untuk yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ij'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agama-Mu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini, wali man syarakana, semua yang ikut pengajian subuh ini baik langsung maupun tak langsung ya Allah. La tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Allah mahtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allah maj'al hadzal balada baladan amina, jadikan tempo panjang, jadikan Kabupaten Kampar, jadikan Riau, jadikan Indonesia, jadikan negeri-negeri kami semuanya negeri yang aman dan damai. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan Kau hukum kami dengan dosa-dosa kami, lalu Kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.